Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan materi bab 3 PPKN di kelas 12 ini, yaitu materi bab 3 bagian B yang berjudul Membangun Sikap Selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Kita mulai dari pembahasan bagian pertama, yaitu sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Yang pertama, manusia dan iptek. Manusia tidak bisa lepas dari yang namanya iptek, ilmu pengetahuan teknologi, karena iptek sendiri diciptakan oleh manusia melalui akal pikiran manusia. Tanpa adanya manusia tidak akan ada iptek. Tanpa adanya iptek, maka manusia tidak akan bisa mengalami kehidupan yang modern seperti saat ini. Iptek harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perkembangan iptek yang baik akan kita terima, tetapi perkembangan iptek yang negatif akan kita saring melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iptek juga berlandaskan etika pengetahuan dan moral. Artinya, di dalam pengembangan iptek harus berdasarkan penelitian-penelitian ilmiah yang menggunakan metode-metode ilmiah. Jadi bukan kegiatan bebas, melainkan kegiatan yang sudah ada prosedur, sudah ada metodenya. Sehingga hasil dari penelitian tadi bersifat valid dan reliable. Yang kedua, iptek juga harus berlandaskan moral. Artinya, iptek tidak boleh melanggar daripada etika moral kemanusiaan, sebagaimana tertuang di dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, ketika kita ingin menangkap ikan, barangkali dengan adanya iptek kita bisa menangkap ikan dengan mudah, yaitu dengan menggunakan bahan peledak. Nah, tetapi dengan adanya etika dan moral, kita akan mengurungkan niat kita untuk menggunakan peledak guna mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya. Karena kita tahu secara etika, hal ini tentu akan merusak lingkungan, akan merusak terumbu karang yang ada di dalam perairan tersebut. Berikutnya, tujuan pengembangan iptek. Tentu tujuan pengembangan daripada iptek sesuai dengan landasan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, dan seterusnya. Itulah tujuan daripada negara. Maka tujuan daripada pengembangan iptek adalah untuk kesejahteraan umat manusia, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu diperkuat juga di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, jadi itulah tujuan daripada pengembangan iptek. Semuanya untuk manusia. Nah, lalu pembahasan kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek itu kita bisa bagi dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dan dalam bidang sosial budaya. Ya, sekarang kita akan masuk dalam bidang politik. Pada bidang politik ada 4 hal yang selalu dikedepankan, ya, di dunia saat ini. Yang pertama, demokratisasi. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, hak asasi manusia. Keempat inilah yang selalu digaungkan oleh dunia agar seluruh negara
mengikuti keempat sistem ini. Namun sayangnya, keempat hal ini biasanya hanya lebih menguntungkan negara-negara maju saja. Nah, sedangkan negara-negara berkembang selalu dianggap kurang dalam melaksanakan keempat hal ini. Sebagai contoh, bangsa Indonesia pada tahun 1995 sampai tahun 2005 diembargo oleh Amerika Serikat sehingga negara kita tidak memiliki suku cadang pesawat F-16. Sehingga banyak sekali pesawat F-16 yang Indonesia miliki saat itu akhirnya harus berhenti beroperasi karena tidak memiliki suku cadang. Hal ini karena pemerintah Indonesia dianggap melakukan pelanggaran HAM, yaitu ketika bangsa Indonesia ingin mempertahankan Dili, ibu kota Timur Timur, yang saat itu Timur Timur ingin lepas dari Indonesia. Nah, sehingga pada saat itu negara kita mengirimkan tentara untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah gerakan separatis yang ada di Timur Timur saat itu. Nah, tetapi negara seperti Israel yang telah dengan jelas melakukan pelanggaran HAM kepada rakyat Palestina justru dibiarkan oleh Amerika Serikat. Ya, bahkan cenderung Amerika Serikat membackup dan menyupport daripada gerakan radikal dari Zionis Israel tersebut. Nah, disinilah ketidakadilan dari negara-negara superpower, dari negara maju seperti Amerika Serikat. Apabila yang melakukan adalah negara sahabat seperti negara Israel, Amerika Serikat cenderung membiarkan dan menganggap itu bukanlah pelanggaran HAM. Tetapi jika bangsa Indonesia yang melakukan itu, maka negara Indonesia dianggap melakukan pelanggaran HAM. Nah, sikap yang perlu dikembangkan dalam melakukan selektif terhadap perkembangan iptek di bidang politik, yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Sehingga di sini kita membuka sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Indonesia terlibat aktif dalam bidang politik, misalkan menjadi calon anggota DPRD dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Nah, sehingga kita memerlukan penegakan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Yang terakhir, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Lalu yang berikutnya adalah sikap selektif dalam bidang ekonomi. Ketika Adam Smith memperlakukan sistem liberalisasi yang kemudian memunculkan sistem kapitalisme, maka ekonomi yang ada di dunia ini hampir semuanya mengarah kepada ekonomi kapitalis. Ya, bahkan negara komunis seperti RRC, walaupun ideologi mereka adalah ideologi komunis, tetapi mereka telah merubah sistem ekonomi mereka menjadi ekonomi kapitalis. Namun perkembangan ekonomi di dunia saat ini hanya berpihak kepada negara-negara maju saja atau negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua. Nah, sedangkan negara-negara berkembang cenderung kurang menikmati daripada kemajuan ekonomi di dunia. Misalkan dengan adanya lembaga seperti World Bank, IMF, dan WTO, lembaga-lembaga ini hanya berpihak kepada negara-negara maju saja. Dan kita tahu bahwasanya lembaga-lembaga ini memang dibuat pasca Perang Dunia Kedua setelah dibentuknya PBB. Nah, sehingga kita tahu bahwasanya lembaga-lembaga ini
memang cenderung lebih menguntungkan negara pemenang Perang Dunia Kedua. Nah, hal yang perlu Indonesia lakukan untuk melakukan sikap selektif terhadap perkembangan ekonomi saat ini, yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Nah, oleh karena itu, Bapak menyarankan kepada seluruh peserta didik agar kiranya berbelanja di pasar tradisional dan berbelanjalah dengan membeli produk-produk dalam negeri atau produk-produk lokal. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Nah, ini yang tidak boleh kita lupakan. Ingat, di tahun 1984 kita pernah merasakan swasembada beras. Sehingga aneh sekali kalau misalkan negara kita yang begitu luas tanahnya, begitu luas lahannya, tetapi impor beras dari luar negeri. Oleh karena itu, kita harus bisa memanfaatkan lahan yang ada di Indonesia agar bisa berfungsi dengan baik untuk swasembada beras berikutnya. Yang ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Berikutnya, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. Yang kelima, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Yang terakhir, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Oke, materi yang terakhir adalah sikap selektif terhadap perkembangan iptek dalam bidang sosial budaya. Kita tahu dengan perkembangan sosial budaya saat ini, orang-orang di zaman saat ini cenderung mengikuti tren yang ada di dunia. Misalkan berkaitan dengan cara berpakaian, penggunaan gadget, dan lain sebagainya. Inilah perkembangan sosial budaya yang sangat maju, yang bahkan hari ini kalian mempelajari materi ini, itu semua karena perkembangan sosial budaya, sehingga kita bisa belajar dengan jarak jauh seperti yang kita lakukan saat ini. Namun, perkembangan iptek ini tentu ada dampak negatifnya bagi masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk memiliki sikap selektif terhadap perkembangan iptek dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, kita harus terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Jadi kita tidak boleh menutup diri dari perkembangan iptek saat ini. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Ya, seperti yang kita lakukan saat ini, kita menggunakan iptek untuk pendidikan. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Berikutnya, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Ya, sekian materi pembelajaran saat ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilapan, dan kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas segala partisipasi kalian. Maka pembelajaran materi bab 3 ini kita nyatakan selesai untuk saat ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.